Waktu kecil gue punya terlalu banyak mimpi gitu. Setiap kali orang nanya, "Kalau gede lu mau jadi apa?" Jawaban gue tuh sering banget berubah-ubah. Kayak gue bilang gue mau jadi dokter, biar bisa nolong orang. Terus besoknya gue bilang gue mau jadi arsitek, ya soalnya gue suka gambar gitu. Terus minggu depannya tiba-tiba gue pengen jadi musisi gitu. Karena pada saat itu memang teman-teman gue tuh lagi pada musim main gitar gitu, belajar alat musik. Terus bulan depannya gue bingung mau jadi apa dan gue pengen jadi pengusaha yang sukses biar punya banyak duit gitu. Dan anehnya gue selalu percaya kalau semua itu mungkin gitu. Gue nggak pernah ngerasa harus pilih salah satu di antara mereka. Kayak gue pikir semua jalan itu terbuka gitu buat gue. Tapi semakin gue dewasa, gue mulai sadar ternyata dunia ini nggak berjalan kayak gitu. Dunia selalu memaksa gua buat milih gitu. Atau kayak lu harus fokus gitu. Lu harus punya satu jalur, satu identitas, satu hal yang lu kuasai. Pertama kali gue denger itu gue ngerasa kayak ada yang salah nih sama diri gue gitu. Kayak gue ini aneh, terlalu serakah sama mimpi gitu. Dan gak bisa milih satu hal kayak orang normal pada umumnya aja. Pas kuliah gue ngalamin masa dimana gue bener-bener bingung sama arah hidup. Teman-teman gue kayak udah jelas gitu. Ada yang full fokus ngejar karir jadi lawyer lah, jadi pengacara. Ada yang total belajar buat jadi pegawai bank misalnya. Ada juga yang udah yakin bakal nerusin bisnis keluarganya. Sedangkan gue masih loncat sana sini. Hari ini gue semangat banget belajar fotografi. Besoknya gue malah tenggelam berjam-jam baca buku ekonomi yang sesuai sama jurusan kuliah gue. Terus minggu depannya gue bisa nongkrong sampai tengah malam ngebahas film sama teman-teman gue. Dan tiap kali gue berubah arah tuh kayak gue ngerasa gue buang waktu kayak nih gitu loh. Kayak lagi lari di tempat. Karena gak ada hasil yang bisa gue tunjukin. Di titik itu jujur aja gue sering banget ngerasa gagal. Kayak semua usaha yang udah gue lakuin tuh jadi sia-sia gitu. Masalahnya juga bukan cuma dari dalam diri gue aja, tapi juga dari luar. Orang tua gue terutama. Kayak mulai nanya, sebenarnya gue maunya apa gitu. Teman-teman gue kadang ngejek, lu tuh nggak jelas bro, kayak gitu. Terus bahkan gue sendiri jadi takut gitu. Kalau setiap pilihan yang gue bikin, gue takut itu malah jadi makin ngejauhin gue sama yang disebut sukses. Karena gue nggak tahu apa yang gue pilih adalah pilihan yang tepat atau bukan. Dan itu berat banget sih. Karena orang-orang di dunia modern sekarang ini kan punya obsesi sama hasil yang instan. Apa-apa serba instan gitu. Semua orang pamer pencapaian mereka di media sosial. Ada yang udah punya bisnis, ada yang udah keliling dunia, ada yang udah nikah juga kayak gitu. Sedangkan gue, ya pada situ itu gue masih di titik nyoba-nyoba hal baru terus. Tanpa tahu apakah sesuatu yang gue lakuin ini adalah sesuatu yang bisa gue banggakan atau enggak ke depannya gitu. Gue inget banget pernah ngerasa iri berat sama temen gue. Dia udah berhasil ngebangun usaha kecil yang kayak udah mulai gede gitu namanya, udah mulai dikenal gitu. Kayak udah jelas gitu dia tuh punya judul, punya titel yang jelas gitu buat identitas dirinya. Sementara gue cuma punya kumpulan folder di laptop gitu berisi ratusan eksperimen yang nggak pernah selesai gitu. Satu hari gue sadar, gue coba buka buka lagi folder lama gue di laptop gue tuh. Ada desain poster yang dulu pernah gue bikin, ada catatan ide tentang short film yang baru gue tulis setengah gitu. Ada potongan video-video pendek yang nggak pernah gue upload dan entah kenapa kali itu gue nggak ngelihatnya sebagai kegagalan sih.
Gue ngelihatnya kayak puzzle gitu, potongan-potongan kecil yang mungkin belum nyambung, tapi gue ngerasa itu kayaknya tetap punya nilai deh gitu. Jadi saat saat itu gue jadi sadar kalau gue bukan gagal, mungkin gue sebenarnya lagi ngebangun pelan-pelan kayak orang lagi nabung gitu atau lagi bikin rumah bata satu bata demi satu bata gitu, nanti lama-lama jadi rumah. Orang lain mungkin ngelihatnya itu cuma tanah kosong gitu, tapi di kepala gue mulai bisa ngebayangin, oh ini adalah fondasinya gitu. Dari situ gue mulai latihan sesuatu, yaitu gue belajar ngebedain rasa gitu. Kalau gue lagi belajar hal baru, biasanya ada dua rasa yang muncul. Rasa frustasi karena belum bisa, dan rasa excited karena ada hal menarik nih buat gue gali gitu. Dulu gue selalu ngeliat frustasi itu sebagai tanda kalau gue nggak cocok. Jadi tiap kali gue stuck, gue langsung berhenti. Terus cari yang lain kayak gitu misalnya. Tapi sekarang gue mulai ngelihat hal kayak gitu tuh beda gitu. Frustasi justru tanda kalau gue tuh sebetulnya lagi tumbuh gitu. Contohnya pas belajar fotografi gitu, dulu gue kesel banget karena hasil foto gue blur, komposisinya nggak bagus, segala macem. Tapi ketika gue sadar, gue coba sabar, ada rasa excited tiap kali gue nyoba teknik baru dan mempelajari hal yang baru di bidang itu gitu. Ternyata frustasi itu bagian dari proses gue naik level. Dan ketika gue bisa bedain dua rasa itu, mana yang tanda gue beneran gak cocok nih, dan mana yang tanda sebenarnya gue lagi berkembang nih. Gue cuman butuh lebih sabar sama proses yang emang lagi gue jalanin. Dan ternyata belajar hidup tuh bukan cuman soal ngilangin rasa tersesat yang tadi kayak gitu, tapi belajar berteman sama rasa itu, rasa proses itu, dan gue akhirnya jadi tahu. Yang menarik setelah gue kumpulin semua pengalaman nyasar itu, gue mulai sadar ada benang merahnya. Gambar-gambar yang dulu gue lakuin, bantu gue bisa bikin desain-desain yang lebih bagus sekarang. Fotografi yang dulu gue pelajarin juga bikin gue ngerti cara bikin video-video buat konten dan buat kerjaan-kerjaan gue gitu. Waktu gue belajar main-main gitar dan alat musik, ternyata itu jadi skill penting juga buat kerjaan gue sekarang sebagai video editor, buat ngatur ritme dan background yang ada di video gitu. Kayak semua jalan muter tuh ternyata nyambung pada akhirnya. Gue kayak lagi nemuin toolbox yang isinya berbagai macam alat. Jadi tiap kali gue butuh sesuatu, gue bisa tinggal buka toolbox terus gue ambil salah satu alatnya gitu. Dan ternyata itu bukannya gue gagal karena terlalu banyak minat, justru gue malah menyadari kalau itu jadi kekuatan gue gitu. Gue jadi bisa ngelihat sesuatu dari banyak sudut pandang, dan itu bikin hasil kerjaan gue juga lebih kaya gitu. Sekarang gue mulai ngeredefinisi arti sukses. Buat gue sukses bukan lagi soal punya satu jalur lurus tanpa hambatan, tapi sukses itu ketika gue bisa terus tumbuh meski ngelewatin jalan yang nggak biasa. Sukses itu bukan cuma puncak gunung, tapi juga perjalanannya yang ngebentuk kaki lu jadi lebih kuat setiap langkahnya gitu. Dan yang paling penting, sukses itu bukan kompetisi sama orang lain. Ini soal lu berdamai sama ritme lu sendiri gitu. Gue juga mulai ngerti kalau hidup itu bukan siapa yang paling cepet nyampe gitu, tapi siapa yang berani tetap jalan meski kadang jalannya tuh muter-muter gitu, kayak nyasar dulu nggak jelas gitu. Dan kalau gue sering ngerasa gagal karena nggak punya hasil yang instan, sekarang gue belajar untuk ngelihat setiap langkah itu sebagai bagian dari progres yang harus gue lewatin. Mungkin orang lain nggak ngerti ya, apa mungkin mereka cuma ngelihat gue nyoba-nyoba terus hal-hal baru terus, tapi gue tahu sebetulnya gue itu lagi ngebangun sesuatu. Gue nggak perlu lagi buru-buru kasih label ke diri gue nih, gue sebagai apa gitu, gue ini apa, karena ternyata hidup itu bukan soal buru-buru dapet jawaban juga gitu, tapi
berani nikmati prosesnya, langkah demi langkah, dan ketika lu bisa nerima itu, rasa gagal lu itu berubah jadi rasa lega justru. Lu nggak sadar, lu nggak gagal, tapi lu justru lagi bertumbuh gitu. Dan mungkin itu justru kemenangan kecil yang paling penting malah.